mudah menuju ke sifat cermin. Nah, di belakang saya ada tabel. Di sini ada refleksi awal dan bayangannya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, misal titik awalnya X, D, maka bayangannya X, min D. Jika direfleksikan terhadap sumbu Y, misal titik awalnya X, D, maka bayangannya min X, D. Nah, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka jika titik awalnya X, Y, maka bayangannya Y, X dibalik ya. Dan jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, misal titik awalnya X, D, maka bayangannya min Y, min X. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini yaitu tentukan bayangan titik P 3,2. Oleh refleksi yang pertama direfleksikan terhadap sumbu X, yang kedua direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Berikut ini penyelesaiannya. Di sini kan jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya X, min Y. Maka di sini P 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya 3,2. Yang B, di sini kan jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya berubah menjadi min Y, min X. Maka P 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya min 2, min 3. Untuk memperjelas soal berikut ini, kita menggunakan titik koordinat sebagai berikut. Di sini kan titiknya 3,2. P 3,2. Yang A direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya yaitu ke bawah menjadi 1, 2. Aksesnya menjadi 3,2. Nah, yang kedua yaitu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Misal ini garis A, ini garis Y sama dengan min X. Ini kan titik awalnya, maka bayangannya yaitu ke sini, ke bawah, karena direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Yaitu di sini 1, 2, maka ke bawahnya 1, 2. Ini aksesnya yaitu min 2, min 3. Beginilah cara menyelesaikan soal refleksi atau pencerminan. Selanjutnya adalah materi translasi. Translasi adalah pergeseran untuk menentukan bayangan titik. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan bayangan titik A, min 3,4 berikut oleh translasi T sama dengan 5,7. Sebelum mengerjakan soal, kita tulis rumus penyelesaiannya terlebih dahulu, yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasikan terhadap nilai A, B menjadi P aksen nilai X ditambah nilai A, nilai Y ditambah nilai B. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai dari soal yang di atas ke dalam rumus, yaitu P nilai X adalah min 3, nilai Y adalah min 4 ditranslasikan terhadap 5,7. Jadi reaksinya adalah min 3 plus 5. 5 ini didapat dari translasi yang di atas. Nilai Y yaitu min 4 ditambah nilai B 7. Hasilnya adalah 2,3. Agar memperjelas, kita bisa menggambarnya pada titik koordinat. Titik yang pertama adalah A, min 3, min 4. Ditranslasikan terhadap 7,5.
Karena nilainya positif, maka bergeser ke kanan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, nilai B dari translasi adalah positif 7. Karena positif 7, maka garis yang menarik ke atas atau bertingkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menjadi titik 2,3. Titik ini sesuai dengan perhitungan yang ada di sini. Selanjutnya adalah materi rotasi. Rotasi adalah transformasi yang membawa suatu objek ke titik pusat tertentu. Arah rotasi yang pertama, ketika berlawanan dengan arah jarum jam maka disebut titik pusat positif, sedangkan yang searah dengan jarum jam disebut pusat negatif. Berikut contoh soalnya. Tentukan koordinat hasil rotasi titik T min 2,4 dengan pusat rotasi titik pangkal jauh 90 derajat. Untuk menyelesaikan soal, kita memerlukan rumus rotasi, yaitu P X, Y dirotasikan sejauh 0,a atau alfa akan menjadi P aksen min Y, X. Kenapa ini A atau alfa? Ini tuh menyesuaikan soal, bisa jadi 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Sedangkan yang 0 ini titik pusatnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari kita masukkan nomor-nomor ke rumus tersebut. P X, Y yaitu min 2,4 dirotasikan sejauh 90 derajat, jadi 0,90 derajat, maka menjadi P aksen min 4, min 2. Agar memperjelas, kita dapat mengambil ke titik koordinat. Karena P yang awal adalah min 2,4, yaitu X min 2,4, maka itu Y. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Lalu untuk P aksen hasilnya min 4,2. Jadi min 4, Y-nya itu min 4 dan X-nya min 2. Jadi di sini. Nah, untuk ini P sama dengan min 2,4. Sedangkan yang P aksen sama dengan min 4, min 2. Beginilah cara menyelesaikan soal rotasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Dilatasi adalah jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek menjadi memperbesar dan memperkecil berdasarkan pusat tertentu, dan faktor skala hanya mengubah bentuk tanpa mengubah bentuk aslinya. Baik, sini soalnya itu 1 titik A aksen min 3,2 didilatasikan dengan faktor skala 4 dan pusat
karena namanya itu dari B, bayangan B. Jadi A aksennya adalah min 27, min 10. Sekian presentasi dari kelompok kami.